Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman, eh, ini sudah jam 5. Tadi seharian menerima tamu kelompok ternak dari Karanganyar, Jati Sobo apa ya namanya ya. Itu belajar mengenai kita diskusi mengenai pemanfaatan lahan lingkungan karena ternyata area di sana itu 500 hektar dan tanahnya bro itu tidak produktif. Jadi kita belajar bareng bagaimana sih memanfaatkan, mengembalikan kesuburan tanah segala macamnya seperti itu. Nah, ini masih ada kesempatan, belum hujan, bikin video lah. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan yang semoga saya masih ingat ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman tulis di kolom komentar. Saya coba jawab seingat saya ya pertanyaannya ya. Oke, mulai dari pernah ada yang bertanya seperti ini, 78 Farm membuka kemitraan atau enggak? Kemitraan itu yang dimaksud seperti kemitraan kalau ini loh, ayam daging. Jadi misalnya kemitraan domba penggemukan, bibitannya dari saya, pakannya dari saya, nanti saya ambil lagi segala macam gitu. Ternyata gini, kami tidak membuka kemitraan. Alasannya adalah kami pengen mendorong teman-teman peternak untuk mandiri. Mandiri dalam hal ilmu, mandiri dalam hal pakan, mandiri dalam hal pemilihan bibit-bibit ternak yang mau dipelihara, mandiri dalam penjualan. Dan itu pun tidak nanti teman-teman menjadi kemerungsung atau keburu-buru langsung buka farm banyak populasinya, enggak. Jadi kami malah lebih mendorong teman-teman untuk nantinya mandiri. Semisal ternak modalnya itu hanya bisa untuk 3 ekor domba bunting, udah jalani aja teman-teman. Jadi jangan takut untuk nanti jualannya kemana segala macam, jangan takut lah. Bukannya menggampangkan, bukan. Narkoba aja laku kok, mosok kambing domba nggak laku, kan gitu ya. Jadi di kesempatan ini kami menjawab, kami belum membuka kemitraan atau belum terbersit untuk membuka kemitraan. Kami lebih mendorong teman-teman untuk mandiri gitu. Oke. Terus pertanyaan lain adalah mengenai pelatihan online. Kami mulai bulan ini mengadakan pelatihan online. Ada yang bertanya, Mas, nanti materi pendampingan bimbingannya sama enggak dengan yang offline? Jawabannya adalah sama persis, nggak ada beda. Nah, pelatihan online ini memang kami coba adakan bagi teman-teman yang posisinya ada di terlalu jauh jaraknya dengan Jogja, atau terlalu sibuk, atau teman-teman saat ini sedang meniti karir sehingga nggak bisa main ke Jogja untuk pelatihan offline gitu. Nah, nanti metodenya adalah kita komunikasi lewat WA, materinya kita berikan, teman-teman action, kita ulas bersama, apa plus minusnya, apa yang harus dilakukan segala macam. Nah, itu yang kita berikan di pelatihan online. Durasinya berapa lama? Nggak ada batasannya, karena belajarnya terus menerus. Belajarnya terus menerus, sama dengan yang offline, belajarnya terus menerus. Teman-teman nanti akan berkomunikasi dengan saya terus menerus gitu. Nah, dalam pelatihan online ataupun offline, kami nyupport teman-teman untuk mandiri, berkembang. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang terbentur karena jarak, karena waktu, teman-teman bisa mengikuti pelatihan kami versi online. Nanti tinggal WA ke saya. Nah, terus pertanyaan lain ada yang seperti ini. Mas, bagaimana sih mengatur komposisi pakan hijauan dalam satu bidang lahan, terkhusus untuk legum, gitu ya? Nah, teman-teman, kebetulan di belakang saya ini di dekatnya area chopper, ini ada lahan kecil ya, paling lebar 5 meter ya, tapi memanjang ya. Di lahan ini saya tanami
Indigo vera, ini indigo vera teman-teman nih. Ini indigo vera. Terus ada juga ini teman-teman. Ini namanya singkong Papua. Ini tanpa pupuk kimia ya teman-teman. Ini hanya kompos-kompos, semuanya kompos-kompos semua. Terus di situ ada ketapang, tumbuh ketapang. Terus di situ ada singkong karet. Ada juga gamalnya. Ada juga sambung nyowo atau pohon Afrikanya. Ada juga di ujung sana red napiernya. Pakcong juga ada. Terus ada lagi seingat saya itu bunga sepatu juga ada, tayuman juga ada. Terus lamtoro juga ada. Di sebelahnya daun pisang. Nah, sudah berapa aja teman-teman ya? Nah, seperti ini teman-teman. Kalau mau nyeting lahan kecil dijadikan lahan untuk ditanami legume atau ramban-rambanan. Jadi di area kecil ini teman-teman kalau ngarit jebret-jebret bisa dapat beraneka ragam. Dapat indigo vera, dapat singkong Papua, dapat daun pisang, dapat daun ketapang, dapat daun lamtoro, dapat daun sambung nyowo atau daun Afrika, dan banyak lagi. Bahkan rumput liarnya bisa untuk pakan. Nah, ini jarak tanamnya 1x1 teman-teman. 1x1 dan posisinya tanpa pupuk kimia sama sekali. Jadi murni 100% adalah pupuk kompos, sampah-sampah sampah-sampah daun-daun kering ya kita timbun saja di sini ya. Timbun nanti lama-lama ya jadi pupuk. Nah, untuk pola pakan hijauan dengan mengandalkan legume atau rambanan, kuncinya adalah semakin banyak variasinya maka semakin bagus ya, semakin banyak semakin bagus, semakin banyak variasinya, kemudian dikejar semakin banyak jumlahnya yang ditanam. Nah, misalnya teman-teman mau bikin silase, ketika ini sudah beraneka ragam maka kualitas silasenya bagus dong, karena nutrisinya saling melengkapi teman-teman. Nah, seperti itu, nutrisinya saling melengkapi, jadi enak banget kitanya. Rumputnya satu aja, misalnya mau rumput pakcong atau rumput gama umami atau rumput gajah atau teman-teman nanam rumput odot, satu aja. Yang dibanyakin ini ramban-rambanannya, ini yang dibanyakin ya, ini yang dibanyakin. Kalau teman-teman kebetulan ada di pelosok, kampungnya pinggir hutan, itu malah jumlah hijauannya lebih banyak ya, variasinya ya. Kalau teman-teman tidak di Jawa, nggak bisa ngakses yang namanya pakan konsentrat, ya udah nggak usah diambil pusing. Yang penting green konsentratnya ini yang dioptimalkan. Ini green konsentrat karena beragam. Semakin variasinya semakin banyak, bisa 20, bisa 30 jenis, maka kambing dombanya semakin top, semakin top. Ini juga akan menjawab pertanyaan, Mas, kalau mau ternak kambing domba, dasar-dasar apa saja sih yang harus disiapkan? Ini jawabannya. Jawabannya sudah pasti, yaitu pakan, pakan, dan pakan. Karena kambing domba itu herbivora, pemakan daun-daunan, maka kita nyiapin ininya sebanyak-banyaknya, baik variasi maupun jumlahnya. Karena begitu kambing domba bertumbuh, badannya tambah gede, seiring dengan jumlah konsumsi pakan yang dia makan. Nah, ya, jadi kita harus nambah terus, nggak punya lahan, sewa lah. Saya sewa loh teman-teman, saya sewa aja. Rugi nggak rugi. Jangan takut rugi untuk nyewa lahan, Mas, berisiko. Teman-teman, kalau ngomongin risiko ya, teman-teman misalnya di dapur nih goreng ikan, itu aja berisiko loh. Risikonya nanti produk minyaknya loncat ke kulit. Nah, berisiko loh
Teman-teman mau piara kambing domba, resikonya apa? Mati kambing dombanya. Teman-teman pelihara kambing domba, resikonya apa? Wah, perjalanan karirnya bagus nih, ternak kambing domba. Resikonya apa? Dicemburi anak istri, ya kan? Tuh, teman-teman masih maju mundur untuk ternak kambing dombanya, yakin enggak, kadang yakin banget, kadang enggak yakin banget. Resikonya apa? Enggak mulai-mulai, ya kan? Semua ada resikonya. Harus berani ngambil risiko, tapi risiko itu bisa diminimalkan dengan perhitungan yang matang, dengan action yang tepat gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya rambannya bervariasi, walaupun ini untuk teman-teman yang skalanya benar-benar baru bisa mikro banget, kecil banget, 5 ekor gitu, walaupun baru 5 ekor, kambing dombanya lokal, tetap karena kesupport nutrisi yang bagus, hasilnya akan jos. Berbalik juga dengan teman-teman materi kandangnya keren-keren ya, mendatangkan domba-domba jumbo, mendatangkan kambing-kambing keren, mendatangkan kambing-kambing perah yang top-top, tapi pakannya nggak sip, ya hasilnya nggak sip gitu loh ya. Ini kunci dasarnya ada di sini kok, ada di pakan hijauan ternak. Kalau ternyata masih bisa menemukan pakan tambahan, ya bersyukur. Kalau soal pakan tambahan, menurut saya nggak bisa dibanding-bandingkan. Misalnya teman-teman di Lampung ini sungguh sangat melimpah limbah dari produk singkong. Terus teman-teman yang lain ada di daerah yang nggak ada petani singkongnya, ya jangan iri. Nah, pokoknya apa potensi di sekitar yang bisa untuk pakan tambahan, itu yang dimanfaatkan. Jadi pakan tambahan itu sifatnya menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ada lagi yang bertanya, Mas, saya mau ternak 20 ekor. Kandangnya bagusnya bagaimana? Kandang semi umbaran, kandang panggung, atau kandang lemprak seperti yang sedang pada di syuting sama teman-teman YouTuber yang lain? Jawabannya adalah monggo saja. Tapi kalau jawaban pribadi saya adalah kandang, kalau memang tempatnya ada ya, bikin kandang semi umbaran. Jadi ada kandang panggungnya, ada umbarannya. Ini dengan catatan ada tempatnya. Kalau nggak ada karena memang keterbatasan lahan, bikin kandang panggung. Ini kalau saya, Mas, saya nggak ada modal untuk bikin kandang panggung, bisanya bikin kandang tanpa panggung. Bagaimana solusinya? Silahkan, tapi jangan diisi banyak-banyak. Oh, ukuran 6x2, udah diisi 5. Supaya apa? Tidak terjadi konsentrasi amoniak di situ. Nah, coba teman-teman lihat peternakan-peternakan di Australia, New Zealand yang pakai kandang lemprak. Pasti kandangnya gede, jumlahnya nggak banyak kambing dombanya. Beda dengan teman-teman peternak di Indonesia. Sudah kandangnya kandang lemprak atau kandang langsung ke tanah, nggak luas, tapi isinya banyak. Pasti optimal yang sana lah, gitu ya. Nah, teman-teman, ini beberapa pertanyaan yang kalau saya ketik jawabannya di kolom komentar itu bisa panjang banget, akhirnya saya buatkan video sajalah, gitu ya. Nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Nanti akan coba saya berikan jawaban versi saya untuk kita bikin video-video selanjutnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, bagi yang mau lebih detail, sudah nggak sabar, silahkan bisa gabung pelatihan kami. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Yang nunggu bibit bibit sambung nyowo atau bibit pohon Afrika, sebentar nih, posisinya baru mau menuju tua. Ini salah satu indukannya ini nih teman-teman nih ya. Ini batangnya baru mau tua, jadi nanti nunggu batangnya warnanya silver gitu dulu semua, baru bisa dibabat. Kalau batangnya masih hijau-hijau ditanam, biasanya peluang hidupnya masih nggak begitu gede. Oke teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Amin.